Sandi, konen. Ngapus konen. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben net kau nelpon, ada loka apa? Kate lagi nganggur. Nganggur. Iya. Halo aku net. Halo. Boleh kalau diajak Kak. Jawab aku kurang uang net, kasih uang dak nih. Berdua saja, gawe dengan Aldi. Oh. Kapan kau baca masuk? Kalau baca isok gawe lah nih. Oh. Eh. Masuk aku masuk namanya. Jauh. Ya. Gawe numpuk nih sekarang nih, kasih uang dak nih. Ya, ya. Jauh. Besok gawe video bayi Kak. Apa? Gawe apa wae besok? Ya basing gawe, woi. Mana baca kau kok, woi? Ya, ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Konen. Mana nih? Apa kabar? Baik. Woi, kau nih gawe mana kau sama? Sehat ya? Hah? Yang gawe sini lah. Bukan kau main gawe mana? Gawe PT kemarin. GPT. Yo. Kau tuh mantap lah begawe. Lajo bener-bener. Oh. Kan pacak aja lemak muka dewe, udah weh. Kau tuh serius lah kau tuh gawe. Ini nak gawe apa? Agak ini pas pagi nih kau nih. Aku makan dulu Ya, lanjut. Nyantai dulu kau tuh. Lamunian bos makan. Tidur apa mana? Kau buat roda yang 2 pintu dulu Ya, Masih pacak kan mak roda? silah. Ya lah, buat lah. Tapi ukurannya Lah kah, nih lupa. lupa lah lalamu. Kau buat anu roda yang 2 pintu dulu Ya. Mari baju deh. Ya, Masih pacak kan mak roda? silah dikit-dikit. Kalau kau bacanya. Tapi ukurannya bos. Waktu lah neman aku ngajak kau net, made kau lupa kan. Oh, lupa lah misalnya di lalamu. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada pertanyaan dari teman saudara kita yaitu Doel Ahmad 96. Bang, ada tutorial pasang roda bawah enggak, Bang? Nah, jadi di kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan teman kita. Sebelum itu, untuk pembuatan roda di sini saya dari awal belajar membuat lemari itu telah diajarkan untuk selalu menggunakan siku besi. Jadi siku besi itu kita las, baru kita pasang roda. Nah, jadi mengapa saya selalu menggunakan besi siku? Karena setiap kali orang menyervis lemari itu kadang-kadang rodanya lepas sebelah dan akhirnya masih kami bikin baru siku besi lagi, baru dipasang roda. Nah, jadi seandainya roda itu patah, cukup melepaskan lemari dan langsung bawa ke bengkel kami atau bengkel las. Cara mudah untuk memasang roda nanti saya perlihatkan, itu punya teman saya yang langsung ditempel ke lemari. Lanjut kita proses cara membuat roda yang menggunakan siku besi. Nah, jadi kita membuat roda lemari persegi. Nah, jadi kau ukur di bagian panjang ini ya. Ukur dulu. Ukur dulu. Dari luar. Nah. Sampai itu berapa nih? 80. 80. Nah, kau ingat ke pokoknya kalau dia panjang, kau tambah ke setengah senti. Jadi berapa? 80? Setengah. Nah, itulah 80 setengah. Kau ingat ke, jangan lupa terus nih. Nah, untuk bagian lebar, ukur lagi. Sini, Be. Ini lah. Dari ujung ke sini. Nah, jauh. Berapa itu? 48 setengah. 48. Hah? 48. 48 mana? 48 dit. Kau tuh mati, kau tuh ngawas sini, ngawas. Iya. Kau ke sini coba, jangan itu jangan. Udah, nak marah terus ke sana. Dari dulu berubah lagi. Nah, berapa itu? 49. 49. Mana? 49. Jadi iya nih. Iya, 49. 8 setengah kau. Jadi iya. Berapa setengah? Sampai 8 setengah mensamping kau tambah ke sesenti. Jadi 49 setengah. Nah, jadi tutorial ini saya buat untuk membuat roda persegi dan nanti ada juga roda yang moncol sebelah seperti ini. Moncol sebelah dan ada juga satu lagi kita membuat roda yang moncol di tengah. Seperti ini.
Nah ini jadi ukuran kau tadi nih. Ya. Dia aku sekit dulu ya. Nah ini di bagian panjang ya, panjang tadi 80 udah, panjang ini ya. Ya. Ditambah setengah jadi 80 setengah ada. Ya. 80 setengah. Yang di samping tadi 48 setengah ya. Ya, 48 setengah. 48 setengah ditambah senti jadi 49 setengah. 49 setengah. Nah jadi kau letaklah nih Ya. ukuran ini. Nah kau ngelas aja di bagian samping ini Ya. posisinya di bawah nih. Sampingnya di bawah. Tahu, pokoknya yang panjang ini di pucuk. Ya. Nimpe berarti. Ya, ya. Nimpe yang samping, yang panjang ya. Ya. Ngerti kan? Ngerti. Ya udah setelah. Ini nih salah di kau udah kau nih tadi aku ngomong ke posisi yang di samping itu di bawah, bukan yang panjang di bawah. Ini doi. Nah, ingat ke kau, pokoknya posisi yang di samping di bawah, Ya. yang panjang tadi di pucuk. Ya. Ya, Ya. ini kayak aku kan nih. Inilah cak kan, lama ngain. Nah jadi sebelum kita las, pasang dulu mistar siku supaya persegi. Untuk mengelas ini cukup teteskan saja sampai menyatu. Setelah kita las di bagian ini, selanjutnya untuk dibaliknya ini teman-teman tinggal langsung saja pasang di bagian bawah. Cukup diratakan saja, jadi tidak perlu lagi menggunakan siku besi. Selanjutnya untuk pemasangan roda. Di bagian lasan ini jika mentol-mentol, teman-teman cukup digerinda, diratakan. Tinggal kita pasang roda. Nah, jadi untuk pengelasan roda ini di bagian yang ini. Jadi teman-teman cukup tambahkan paku di bagian ini. Ini paku bekas paku ripet, kita ganjal lagi supaya rodanya rata. Nah, jadi untuk pengelasan ini saya sendiri itu belajar otodidak. Hanya melihat saja, melihat orang mengelas. Itu pun setelah saya membeli mesin las baru bisa belajar sendiri. Kalau pendapat saya sebenarnya untuk mengelas ini tidak terlalu sulit, asalkan teman-teman ada kemauan untuk belajar. Semua pasti bisa. Nah, jadi setelah kita las, kita ketok-ketok dulu. Jika tidak tersambung seperti ini, tinggal teman-teman las lagi sampai benar-benar menyatu. Ini kau, gak awas ya ngelas. Kayak bertanya dulu. Selanjutnya tinggal kita gerinda di bagian sudut-sudut ini supaya tidak tajam. Tinggal kita cat keliling. Jika lemarinya moncol sebelah seperti ini, untuk ukurannya sama saja seperti tadi. Di bagian lebar samping saya tambah 1 cm, samping tambah 1 cm, dan di bagian panjang di depan ini saya tambah setengah senti, dan di bagian panjang mundur
Kita ukur dari ujung sampai ke samping ini 52 cm ditambah 3 cm 52 jadi 55. Nah, untuk di bagian tengah kita ikuti yang di bagian samping ini sama 48 49. Nah, untuk di bagian belakang kita ukur dan tambahkan setengah senti. Nah, jadi di bagian tengah nanti kita kecoa. Nah, jadi untuk di bagian samping sebelah kiri tadi yang mundur ke belakang saya ukur tadi 52 cm, ukuran case dari sini ke sini 52 cm dan tambahkan 3 cm jadi 55 cm. Nah, jadi kita bikin kecoa di bagian yang ini dengan ukuran 55 cm, kita kecoa menjadi mengikuti ukuran 52 cm. Nah, jadi kita beset di bagian ini, beset di bagian ini dan kita buang. Menjadi seperti ini. Nah, jadi ukurannya ini kita ambil 52 cm. Selanjutnya untuk di bagian tengah 49 cm. Jadi ini kita kecoa juga dengan ukuran ini 7,5 cm. Kita ukur 7,5 cm. 7,5 cm cukup, teman-teman tambahkan setengah cm. Dan dari 8 cm tadi teman-teman cukup garisi lagi seukuran mistar atau kasih jarak 2,5 cm untuk memberi jarak bahan supaya bisa melewati siku besi ini. Di bagian belakangnya ini kita kecoa juga supaya tidak terkena lemari yang di bagian belakang. Jadi kita kecoa seukuran mistar. Nah, jadi di bagian ini kita buang supaya tidak terkena lemari. Yang ini kita buang. Nah, jadi untuk di bagian ini kita buang menggunakan gerinda. Jadi kita samakan rata dengan yang ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya jelaskan dulu posisi untuk merangkai. Ini di bagian belakang, ini di bagian samping. Nah, jadi di bagian samping ini pokoknya posisinya itu harus di bawah yang panjang. Ini di bagian samping posisinya di bawah, baru di ukuran yang panjang seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Di bagian samping itu di bawah, ini yang panjang. Lanjut untuk di bagian tengah, cukup teman-teman ratakan di bagian ujung ini seperti ini, ratakan. Dan di bagian belakang ini tinggal menyesuaikan, nanti kita ukur berapa isi dalam dan harus sama dengan isi dalam yang di bagian samping. Selanjutnya kita las.
Seperti biasa, sebelum kita las, kita mistari dulu seperti ini sampai benar-benar rata supaya menjadi siku persegi. Nah, yang di bagian sudut ini teman-teman cukup ratakan saja bahan yang ini, ratakan seperti ini dan mepetkan ke depan. Tinggal las di bagian yang ini. Selanjutnya untuk mengelas di bagian belakang ini, teman-teman cukup samakan ukuran dengan yang di samping. Dan di ukuran yang panjang. Setelah kita las semua seperti ini, nah jadi kita tetes saja sedikit. Selanjutnya tinggal pasang roda. Nah, jadi untuk pemasangan roda itu sama saja seperti yang kita pasang pertama tadi. Setelah pasang semua roda, terakhir di bagian yang ini pertemuan antara sudut, supaya lebih kuat lagi, tambahkan siku besi pendek seperti ini dan tempelkan dengan jarak tidak mengenai roda di depan, pokoknya secukupnya. Jadi tinggal kita pasang seperti ini dan kita las supaya tidak patah di bagian sudut. Nah, jadi posisinya itu benar-benar rapat ke bahan siku ini dan tidak mengenai roda. Tinggal kita jepit. Setelah itu tinggal teman-teman gerinda di bagian yang lancip ini keliling supaya tidak melukai orang. Selanjutnya tinggal kita cat. Selanjutnya untuk membuat roda lemari moncol di tengah. Nah, jadi untuk pembuatan roda lemari moncol di tengah seperti ini, caranya sama saja seperti yang lemari moncol sebelah. Jadi tidak perlu lagi saya perlihatkan cara membuatnya. Jadi cukup saya jelaskan saja. Yang sering terjadi kesalahan yaitu di bagian yang ini dan yang di tengah. Nah, jadi teman-teman perlu harus diingat posisi sebelah kanan di tengah ini harus berlawanan dengan yang sebelah kiri. Nah, jadi sering terjadi kesalahan di bagian pembesetan di bagian ini harus berlawanan. Dan di bagian depan ini ukurannya mengikuti isi di bagian ini. Seandainya ini 40, jadi harus teman-teman kecoa 40 dan ditambahkan 3 cm lagi supaya bisa menyatukan di bagian yang tengah. Dan jangan lupa di bagian yang samping ini juga harus berlawanan dengan yang di samping ini. Jadi posisi besetan kecoa itu harus benar-benar berlawanan supaya teman-teman tidak salah dalam membuat roda. Sekian dulu tutorial dari saya. Semoga video ini bisa terjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi tutorial yang saya buat ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengetahuan dan cara saya untuk membuat roda.
Nah, jadi untuk video selanjutnya nanti saya perlihatkan kepada teman-teman semua cara memasang roda dengan cara langsung tempel ke lemari. Nah, jadi nanti saya ke tempat teman saya yang menggunakan cara itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi.